terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam ibadah Jumat Agung, dan bersama-sama pada saat ini bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dari dalam doa, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur pada saat ini kami bisa menikmati akan Jumat Agung pada saat ini, di mana momen ini mengingatkan akan kami kasih-Mu pada 2000 tahun yang lalu, dan kiranya momen ini Bapa akan tetap menjadi suatu sumber kekuatan hidup kami. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkaryalah Engkau melalui firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Di dalam momen Jumat Agung pada saat ini, firman Tuhan diberikan tema penebusan mengharapkan hidup dalam kebenaran, yang saya ambil di dalam Perjanjian Baru dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam momen Jumat Agung mengingatkan kita akan kasih Yesus Kristus, di mana Dia telah berkorban dan rela mati di kayu salib. Itu karena Dia sangat mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Karena Dia sangat mengasihi dan mencintai kita, Dia rela mati di atas kayu salib. Dia menebus akan dosa kita, umat manusia, yang sebenarnya Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, tetapi menjadi berdosa karena kita umat manusia. Oleh karena itu, Yesus mengharapkan kepada kita agar supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-25, kita akan melihat dua hal. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, saya akan membacakan. Berkata demikian, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat yang 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kalau kita melihat pada ayat yang 18 kalimat yang pertama, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Yang tersirat di dalam kalimat itu adalah satu kata, tekun. Kita adalah hamba-hamba. Yang bisa dikatakan di sini adalah hamba-hamba Allah atau pengikut-pengikut Tuhan. Kita harus tekun mengikut akan Dia. Dikatakan di sini juga bahwa selain kita harus tunduk kepada Tuhan yang baik, kita harus tunduk kepada Tuhan yang bengis. Apa bedanya? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik dan Tuhan yang ramah. Tentunya kalau kita bekerja pada Tuhan yang baik dan Tuhan yang ramah, tentunya itu satu hal yang sangat membahagiakan bagi kita. Mengapa? Sangat membahagiakan bagi kita karena kita memiliki Tuhan yang baik. Dan tentunya Tuhan yang baik adalah Tuhan yang akan memperlakukan kita secara baik pula. Dan karena Dia memperlakukan kita secara baik, sepatutnya juga kita memperlakukan akan Tuhan kita itu dengan baik. Dan bagaimana caranya kita memperlakukan akan Tuhan kita itu dengan baik? Tentunya kita akan memperlihatkan dalam segi pekerjaan kita kepada Tuhan kita yang baik. Kita akan memperlihatkan akan profesionalitas kita di dalam pekerjaan, agar Tuhan kita yang baik itu senang dengan pekerjaan yang kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan yang baik sudah baik kepada kita. Sudah sepantasnya kita membalaskan kebaikan itu dengan memperlihatkan profesionalitas di dalam pekerjaan. Di saat kita memperlihatkan suatu profesionalitas dalam pekerjaan, menampakkan suatu ketekunan kita dalam bekerja, menampakkan suatu ketekunan kita memperlihatkan kebaikan kita kepada Tuhan kita yang baik. Karena memang sudah sepatutnya seperti itu. Dan bagaimana reaksi kita terhadap Tuhan kita yang baik dan peramah itu? Tidak hanya karena kita
tidak hanya karena Dia memperlakukan kita secara baik, tentunya juga kita akan selalu memiliki Tuhan yang baik. Saya akan percaya semua orang pasti ingin mempunyai Tuhan yang baik, dan akan alangkah bahagianya jika kita bekerja pada Tuhan yang baik. Karena pasti kita akan diperlakukan dengan baik pula. Bagaimana Tuhan akan memperlakukan kita dengan baik? Dia akan menghargai apa yang kita kerjakan. Dia akan memperlihatkan akan kebaikannya kepada kita. Dan mungkin kalau kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan, Dia tidak akan semena-mena memarahi kita. Dengan cara yang baik Dia akan datang dan mulai mengarahkan akan bagaimana kita harus bekerja dengan baik. Karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Dalam kita bekerja pada Tuhan yang baik, tidak akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita pasti akan merasa senang. Kita pasti akan merasa enjoy dalam kita bekerja. Karena apa? Karena menjadi penyemangat kita dalam bekerja, karena kita bekerja kepada Tuhan yang baik. Saya kira percaya kita adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai Tuhan yang baik, yaitu Yesus Kristus. Saya kira percaya dengan kebaikan Yesus kepada kita, kita akan memperlihatkan akan kebaikan kita kepada Dia dengan apa? Dengan memperlihatkan ketekunan kita kepada Dia. Tetapi bagaimana kalau kita bekerja pada Tuhan yang bengis? Beda. Di saat kita bekerja pada Tuhan yang bengis, itu adalah badai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada poin yang pertama, tetap tekun di tengah badai. Kita harus bekerja pada Tuhan yang bengis. Itu adalah badai dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap memperlihatkan ketekunan kita kepada Tuhan yang bengis. Kita harus tetap setia kepada Dia, karena itu adalah badai di dalam kehidupan kita yang harus kita lalui dan harus kita hadapi. Bagaimana kalau kita tunduk kepada Tuhan yang bengis? Beda dengan Tuhan yang baik. Tapi kepada Tuhan yang bengis, menerima perlakuan yang tidak buruk. Sebaliknya dengan Tuhan yang baik, kepada Tuhan yang bengis kita akan menerima perlakuan yang buruk. Dan tentunya itu adalah satu badai dalam kehidupan kita. Badai yang memang harus kita hadapi. Karena tentunya kita akan mengalami hal-hal yang tidak adil kepada Tuhan yang bengis. Mengapa? Karena Dia adalah orang yang bengis, berarti orang yang jahat. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah harus tetap menghadapi akan perlakuan yang tidak baik itu. Kita harus tetap menghadapi akan perlakuan yang jahat itu. Kita harus tetap menghadapi perlakuan yang tidak adil itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Di saat kita menghadapi akan perlakuan tersebut, kita menunjukkan ketekunan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal kelima ayat yang keempat berkata seperti ini. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagaimana kita akan berkata tekun kalau kita tidak diuji? Tuhan yang bengis ini akan menguji akan ketekunan kita kepada Tuhan. Bisa kita mampu menghadapi dan melewati akan hal tersebut, berarti kita tahan uji. Karena apa? Karena kita tekun melalui akan hal-hal yang tidak baik itu. Kita mampu menghadapi akan Tuhan yang tidak adil itu. Kita tidak mampu menghadapi akan Tuhan yang bengis itu. Bisa kita tekun menghadapinya. Firman Tuhan mengatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan pada siapa? Pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, di saat kita tekun menghadapi kepada Tuhan yang bengis, kita memperlihatkan kepada teman-teman kita, memperlihatkan kepada seantero dunia
bahwa kita tetap bertahan di dalam badai. Kita tetap bertahan di dalam badai. Yang kedua, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tetap sabar menghadapi badai. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-20 dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20, tetapi dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, berkata demikian: apabila saudara dipukuli karena berbuat salah, tentu saja saudara tidak mendapatkan pujian atas kesabaran saudara. Tetapi apabila saudara menderita dari sabar menanggung pukulan karena berbuat benar, saudara menyatakan hati Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang percaya. Kita harus tetap sabar menghadapi badai. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup memberitahukan kepada kita harus tetap sabar. Pada apapun yang menimpa kita, pada apapun yang kita hadapi, kita harus tetap sabar karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Karena tujuan Allah terhadap pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, tujuan penebusannya, di saat kita meresponi akan penebusan Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam kesabaran. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia memberikan kita contoh kesabaran. Di saat dia ditangkap dan di saat dia mulai dianiaya, dia mulai disiksa, dia mulai dipukuli, dia mulai diludahi dan lain sebagainya, dia mulai dihina. Apakah ada tampak emosinya meluap-luap? Tidak. Tetapi dengan kesabaran dia menghadapi semuanya. Dengan kesabaran dia menerima semuanya. Dengan kesabaran dia menanggung semuanya. Sampai dia mati di kayu salib. Oleh karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mencintai Yesus Kristus harus hidup sama seperti Yesus. Bagaimana hidup sama seperti Yesus? Kita lihat kesabaran Yesus waktu dia diperlakukan secara tidak baik, diperlakukan secara tidak adil. Dia adalah manusia yang tidak berdosa, tetapi dia mengalami hal yang sangat-sangat menderita. Tetapi dia sudah memperlihatkan kesabarannya kepada kita. Dia dengan sabar menanggung semuanya sampai dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam momen Paskah kita pada saat ini mengingatkan kembali akan kasih Yesus dalam kehidupan kita, mengingatkan akan kesabaran dia, menanggung akan segala hinaan, menanggung akan segala penderitaan. Dia dipukuli, dia dicambuki, dia memikul akan salib. Pada salib itu akan digunakan untuk menyalibkan dia sendiri. Tetapi itulah Yesus, manusia yang sempurna. Tidak ada manusia seperti dia, karena dia adalah Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, alangkah bahagianya jikalau kita menderita dengan penuh kesabaran. Kita menderita dengan penuh kesabaran. Sebab dikatakan di sini bahwa apabila saudara menderita dan sabar menanggung pukulan karena berbuat benar, saudara menyatakan kasih Allah. Kita harus seperti itu. Jangan kita menderita karena kita berbuat salah, tapi kalau kita menderita karena kita berbuat baik, adalah hal yang sangat luar biasa. Kita harus sama seperti itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menuntut kepada kita
penebusan mengharapkan hidup di dalam kebenaran, mengharapkan kita hidup di dalam ketekunan di tengah badai, mengharapkan kita tetap sabar menghadapi badai. Dan pada saat ini kita tengah diterpa oleh badai. Badai apa yang sedang kita hadapi? Adalah badai wabah penyakit yang kita kenal, yang sudah terkenal namanya adalah virus corona. Badai yang memang harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindar dari badai ini. Tetapi kita harus menghadapi akan badai tersebut. Ini adalah satu penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mengapa? Sampai di mana kita akan sabar beribadah di rumah? Sampai di mana kesabaran kita tetap beribadah di rumah? Dan saya kira percaya bahwa kita tidak sabar untuk bisa beribadah di rumah Tuhan atau di gereja. Karena lebih enak memang beribadah di gereja. Tetapi ini menguji kita sampai di mana kesabaran kita. Dan kita harus tetap sabar. Dan ini adalah satu penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita harus melaluinya dan menghadapinya. Di saat kita tetap sabar menunggu kapan kita bekerja, akan beribadah di gereja, berarti kita sabar mengikut akan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14 bagian B, sabarlah terhadap semua orang. Mengajar kepada kita, sabar itu sangat penting. Sabar terhadap semua orang, karena terkadang dalam situasi seperti ini membuat kita tidak sabar. Menghadapi orang, bagaimana kita harus sabar dengan orang, tapi kita dituntut untuk sabar terhadap semua orang, tidak pilih-pilih, tapi terhadap semua orang. Dalam firman kita tuh pada saat ini ada Tuhan yang baik dan ada Tuhan yang bengis. Kita harus tetap sabar. Tapi ada Tuhan yang baik tidak menjadi masalah, tapi Tuhan yang bengis kita harus tetap sabar. Karena kesabaran menandakan kita adalah anak Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memperlihatkan akan kehidupan kita sebagai orang yang sabar di dalam Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, saya kira percaya firman Tuhan ini sudah memberkati kita semua di momen Jumat Agung ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami semua pada saat ini. Dan juga firman-Mu sudah mengingatkan akan kami bahwa penebusan Yesus Kristus mengharapkan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap teguh di tengah badai dan juga harus tetap sabar menghadapi badai. Dan kami yang kita percaya bersama-sama kita berkomitmen untuk hal tersebut. Di dalam nama Yesus hamba berdoa